Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi nih sama para pejuang cinta yang rela banget dengerin gue ngoceh sampai puluhan menit loh. Makasih banget buat kalian semua, kalian luar biasa. Ngomong-ngomong, makin kesini judul gue makin alay aja nih ya. Cara memikat wanita impian lo. Jadi gini bro, gue kan iseng-iseng ya nyari di internet tentang cara memikat wanita impian. Yang gue temukan ya udah pasti sangat klise lah ya. Berpenampilan menarik, berikan pujian tulus, berikan perhatian, komunikasi yang jujur, dan lain sebagainya lah ya. Kalian bisa searching sendiri. Yang pertama, gak mungkin Satelit Cinta ngasih tips kayak begitu. Yang kedua, bukan berarti gue bilang tips itu gak bakal berhasil. Kalau memang lu serius ngelakuinnya, bisa aja berhasil. Tapi yang perlu juga lu lakuin adalah lu harus ngaca dulu. Terus kita juga bisa lihat lebih kuat mana nih, rasa insecure dan pesimis bisa dapetin wanita impian yang lebih tinggi, atau rasa percaya diri yang tinggi yang sampai bodo amat sama penampilan sendiri, yang penting maju gitu. Karena kan yang namanya wanita impian ya, itu pasti wanita sempurna versi kita. Perawakannya cantik, badannya bagus, dan akhlaknya baik, lucu dan imut mungkin. Atau yang lagi ngetren sekarang, cewek bego, polos, lucu, tapi cantik gitu. Intinya wanita impian itu adalah standar yang tinggi bagi kita. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan wanita impian yang standarnya tinggi bagi kita? Dalam video kali ini, gue bakal kasih sedikit perspektif yang berbeda nih tentang bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan. Bagi yang penasaran doang ya. So, mari kita mulai. Mungkin gak sih kita bisa mendapatkan wanita impian kita? Kalau ditanya mungkin atau enggak, jawabannya mungkin banget. Kalau kita berani mengambil langkah pertama untuk menuju impian itu. Jangankan wanita impian, mobil impian pun kalau kalian gak berani mengambil langkah pertama untuk menuju mobil impian itu, kalian gak bakal dapet. Jangan berharap mobil itu tiba-tiba datang ke rumah lu dalam bentuk hadiah Telkomsel Point atau hadiah dari presiden karena kalian berhasil nebak nama-nama ikan misalnya. Ya, jangan manja maksud gua. Nah, untuk wanita impian juga sama. Tips yang diberikan di internet adalah tips-tips yang memaksa kalian untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kalian udah tahu, tapi dengan penuh percaya diri, itu doang. Dan biasanya ketika kalian sudah melakukan itu dan tetap ditolak, kita tuh biasanya ngerasa, wah nih cewek ternyata nggak mau nerima gua apa adanya nih. Ternyata dia lebih memilih pria yang pakai Pajero Sport misalnya gitu kan. Ya apalah daya gue cuman pakai motor Matic gitu. Ujung-ujungnya bakal mentok di situ lagi gitu kan. Karena yang kalian pikirkan adalah bagaimana cara impian itu bisa menerima kalian. Bukan bagaimana cara kita menuju impian itu. Maka mindset pertama yang harus kalian tanam adalah rubah standar kalian. Di sini gue bukan bermaksud buat menggurui kalian ya. Pengalaman gue juga belum tentu lebih banyak daripada kalian. Apa yang gue laluin tentang percintaan dan apa yang gue ketahui tentang psikologi dan filsafat belum tentu lebih pintar dari kalian. Di sini gue cuma ngasih saran, dan saran yang pertama ini adalah menurut gue yang terbaik buat gue sampein, yaitu rubah standar kalian. Maksudnya rubah standar ini bukan berarti kalian harus menyerah dengan wanita impian kalian ya. Enggak. Maksudnya gini loh. Kan tadi di intro gue sampein tuh, ketika kita berbicara wanita impian, berarti sosok itu adalah sosok wanita yang sempurna versi kita. Ya kan? Kita menyukai dia, pasti kita punya alasan. Dia udah cantik, terus baik, sopan, ramah, dan lain sebagainya. Rubah standar yang dimaksud adalah lihat ke diri sendiri. Oke, apakah kita sudah setara dengan dia? Bahkan kalau gue boleh bilang nih, laki-laki bukan hanya harus setara dengan wanita, tapi laki-laki harus lebih dari wanita. Kalau dia baik, sopan, dan ramah, apakah kita juga sebagai seorang pria baik, sopan, dan ramah? Kalau ternyata dia pintar, apakah kita juga pintar? Di video gue sebelumnya udah gue tekankan berkali-kali ya,
Jangan manja dengan kalimat wanita harus mencintai kita apa adanya, bro. Please jangan manja. Lebih efektif ketika kita berpikir apa yang kita bisa berikan kepada dia sehingga menjadikan alasan kenapa dia menyukai kita. Itu lebih efektif, bro. Itu yang gue maksud dengan merubah standar. Oke, dalam hal ini ketika kalian mengejar wanita impian kalian, usahakan kalian setara dengan dia. Ya, jangan jadikan diri kalian di bawah dia. Itu mindsetnya. Karena yang namanya wanita impian, kita biasanya menaruh diri kita sebagai laki-laki di bawah dia. Kan kayak gitu biasanya. Kita malah jadikan dia layaknya seperti artis. Dan kalau dia ngerasa diperlakukan sama lu layaknya artis, maka besar potensinya dia akan memperlakukan lu layaknya sebagai apa coba? Fans. Dan jarang banget terjadi ada artis yang mau berpacaran dengan fansnya. Akan banyak kegoblokan yang lu lakuin demi mendapatkan si artis ini gitu kan. Maka mindset yang pertama adalah rubah standar lu, bro. Jadikan dia setara sama lu, bukan lu yang di bawah dia. Mindset inilah yang akan mengantar lu kepada sifat kelaki-lakian yang sejati. Percaya sama gua. Yang kedua, tunjukkan kelebihan lu. Percaya atau nggak percaya nih ya kalian ya, yang gue temuin di internet tipsnya adalah puji kelebihan dia. Beneran, sebenarnya tips itu nggak salah, asalkan lu ganteng. Wanita mana sih yang nggak kelepek-kelepek dipuji sama pria yang ganteng? Oke, tapi satelit cinta memberikan tips yang sebaliknya. Tunjukkan kelebihan lu. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberikan sinyal bahwa lu punya value. Bener banget, pria harus punya value. Itu wajib. Dan kalau bisa lu nunjukinnya bukan ke dia langsung, tapi ke teman terdekatnya. Mungkin di suatu momen lu sempat ngobrol sama teman terdekatnya dan lu bisa sambil menceritakan tentang pengalaman hidup lu mungkin dan apa yang udah lu capai sekarang gitu ya. Karena siapapun orangnya akan lebih kagum dengan kita ketika dia mendengar semua kelebihan kita melalui orang lain. Siapapun orangnya akan lebih percaya dengan cerita yang disampaikan bukan dari orangnya langsung. Makanya gibah lebih populer ketimbang langsung cross check ke orangnya. Tapi kalau lu mau nunjukin kelebihan lu langsung ke dia, itu juga nggak masalah. Lu sendiri punya opsi. Nah, bentuk mindset dari tips yang kedua adalah pria harus punya value yang bisa menjadi prestis. Ya, itu jadi harga diri lu. Benefit apa yang bisa didapatkan oleh wanita ketika dia harus menyukai kita? Jadi sampai titik ini udah nggak ada lagi tuh cinta apa adanya ya. Wah, si abang lu nggak percaya sama cinta tulus apa adanya ya. Gue nggak pernah bilang nggak percaya, gue percaya ada cinta yang tulus menerima apa adanya. Menerima kelebihan lu dan memperbaiki kekurangan lu. Nah, itu yang namanya cinta yang tulus. Bukan semuanya diterima. Dan satu hal lagi nih. Ketika lu memutuskan mengejar wanita impian lu dengan alasan karena dia cantik, baik, sopan, ramah, pintar, dan lain sebagainya, itu aja tuh udah bukan menerima apa adanya. Nyadar nggak? Itu aja udah nggak tulus. Dari sini aja lu udah memilih berdasarkan kesukaan dan alasan. Maka wajar banget gak sih gue juga akan memberikan saran atau tips dengan mindset yang harus ada untung ruginya gitu. Lu aja mengharapkan keuntungan buat mendapatkan wanita yang secara visual bisa memanjakan mata lu kan. Counter questionnya adalah, apa yang bisa wanita impian ini dapatkan dari lu untuk menjadi alasan dia menyukai lu? Jadi kita harus realistis bro dalam menganalisa. Penting banget buat pria untuk punya value ketika punya keinginan yang lebih tinggi. Apapun itu, lu punya kelebihan apa? Tunjukin. Asah dan gali potensi itu. Oke? Yang ketiga, cari yang cocok. Mindset ketiga ini adalah mindsetnya pria berkualitas tinggi. Kenapa pria-pria cerdas itu sulit banget yang namanya jatuh cinta? Ini juga udah gue sampein di video gue yang berjudul Kenapa Pria Cerdas Sulit Jatuh Cinta. Alasannya adalah bukan karena mereka sulit jatuh cinta, tapi mereka sulit menemukan yang cocok. Mereka menolak untuk jatuh cinta kepada wanita yang dia rasa nggak cocok. Nah itu pria cerdas. Nah perihal wanita impian, lu menjadikan wanita impian karena memang lu belum mendapatkannya, kan gitu. Setelah lu mendapatkannya, belum tentu dia tetap jadi impian lu.
Bisa jadi itu hanya fata morgana, ya kan? Karena semua sifat asli dia belum lu ketahui kecuali lu udah nikah sama dia atau lu udah menjadi pasangan dia. Dan bahkan pada saat PDKT pun tanda-tanda itu sebenarnya udah ada. Bener gak nih? Nah, mindset untuk mencari yang cocok ini adalah mindset yang tepat untuk mendapatkan wanita impian. Karena kita tidak akan mudah terpengaruh dengan yang namanya fisik doang. Yang namanya impian, ada nggak sih impian yang jelek gitu? Kan nggak ada ya. Ada nggak sih impian yang buruk gitu? Nggak ada kan ya? Yang namanya impian pasti maunya impian itu bisa merubah hidup kita ke arah yang lebih baik kan gitu. Jadi tetap lu gunakan rasionalitas kita sebagai seorang pria. Ketika masa PDKT kita deketin wanita impian, kita banyak ketidakcocokan dari dia dengan beberapa prinsip kita, misalnya stop aja, jangan diterusin. Karena ternyata itu bukan impian lu, itu hanyalah nafsu lo. Ya, jadi kesimpulannya dalam video kali ini adalah impian itu harus dituju, bukan nyuruh impian yang datang ke kita. Ya, ketika lu mengharapkan wanita impian, jangan berharap mereka mau menerima lu apa adanya. Intinya dari ketiga mindset yang gua kasih ke kalian adalah tentang masalah bagaimana cara meningkatkan value kita untuk menjadi impian bagi wanita, bukan malah kita yang memimpikan mereka. Oke, paham ya? Segitu aja, semoga apa yang gue sampaikan menjadi manfaat buat kalian. Quotes terakhir dalam video gue kali ini adalah, nafsu biasanya mengarahkan kepada pemuasan kebutuhan yang egois bagi manusia. Sementara impian harusnya bentuk harapan menuju kehidupan yang lebih baik. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Aduh, sampai sendawa gue. Semoga bermanfaat dan haus ya. Jangan lupa bahagia.